Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Pak Budi banggakan, pagi ini PJJ kita akan berlatih soal apa? Soal teks eksplanasi. Materi teks eksplanasi sudah Pak Budi kirim minggu yang lalu, jadi daring minggu lalu kita sudah membahas tentang teks eksplanasi. Kali ini kita mencoba untuk berlatih soal eksplanasi. Semangat anak-anak, kita mulai untuk membahas soal teks eksplanasi. Ada sebuah paragraf yang berbunyi, akhir-akhir ini istilah gempa bumi sering dibicarakan oleh banyak orang. Sepanjang abad 20 dan 21, gempa telah mengakibatkan banyak kematian dan kerugian material yang sangat besar. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tak pernah ada peristiwa alam lain dalam sejarah yang berpengaruh langsung pada manusia selain gempa bumi. Bencana gempa bumi telah menjadi peristiwa yang sangat ditakut. Teks eksplanasi itu menjelaskan apa? Fenomena alam yang ada di dunia. Ini tentang gempa bumi. Berdasarkan strukturnya, ya anak-anak, teks eksplanasi di atas merupakan bagian yang A. Kronologis, B. Penyebab maupun akibat, C. Pengenalan objek, D. Asal-usul peristiwa, E. Kesimpulan. Disengaja anak-anak karena sudah Pak Budi blok merah itu jawabannya. Kalian kita bahas kenapa jawabannya yang C. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan mengenai suatu fenomena yang ada di dunia. Fenomena tersebut dapat berupa fenomena alam dan fenomena sosial. Yang ada di situ adalah fenomena alam apa? Gempa bumi. Jadi intinya pengenalan objeknya, strukturnya. Paham? Oke, lanjut. Soal berikutnya tolong dipahami. Masih dengan paragraf yang sama dengan soal sebelumnya anak-anakku. Jadi tadi strukturnya kita mencoba untuk ke kaidah kebahasaannya. Jadi kata penunjuk waktu pada teks eksplanasi di atas adalah A. Oleh karena itu, B. Akhir-akhir ini, C. Mengakibatkan, D. Peristiwa, E. Dalam sejarah. Ya. Kaidah kebahasaan penunjuk waktu. Kalau seperti ini, Pak Budi yakin anak-anak paham. Kata penunjuk waktu merupakan kata yang berkaitan dengan waktu. Apa anak-anak? Akhir-akhir ini. Jawaban yang B udah Pak Budi blok merah itu jawabannya. Jadi kenapa? Itu alasannya penunjuk waktu. Lanjut. Mudah-mudahan paham. Masih paragraf yang sama anak-anak. Pernyataan yang tidak sesuai dengan teks di atas. Nih, soal ini sering muncul. Anak-anak hanya perlu konsentrasi memahami kalimat demi kalimat yang ada pada paragraf tersebut. Pertanyaannya, pernyataan yang tidak sesuai dengan teks di atas, yang tidak sesuai. Di satu kalimat dibaca, oh ada tidak kalimat ini, ya. Pembahasannya itu jawabannya yang B, itu yang tidak ada dalam teks tersebut. Bisa paham anak-anak?
Oke, lanjut. Ini ada 4 kalimat panjang. Kalimat yang berhubungan dengan fakta dan opini. Dalam teks eksplanasi juga ada fakta dan opini. Saya yakin anak-anak fakta opini sudah paham. Fakta berarti kejadian yang nyata, opini berarti pendapat yang perlu dibuktikan kebenarannya. Dengan tenaga yang besar dalam gelombang air tersebut sangat wajib bangunan di daratan bisa tersapu dengan mudah. Gelombang tsunami merambat dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Gelombang tersebut bisa mencapai 500-30 km per jam di lautan. Pada saat mencapai bibir pantai, kecepatan bisa menyebabkan kerusakan yang parah. Dengan tenaga yang besar dalam gelombang air tersebut, bangunan bisa tersapu dengan mudah. Kalimat ada yang salah itu anak-anak. Opini atau pendapat adalah perkiraan, tanggapan tentang satu hal, seperti orang atau peristiwa. Opini atau pendapat yang ada dalam teks adalah jawabannya. Jadi 1 dan 2 itu baru opini, pendapat. Lanjut. Masih sama kalimatnya. Kalimat pada teks eksplanasi atas yang mempunyai unsur kausalitas, sebab akibat. Jadi bisa lihat anak-anak, pada saat mencapai bibir pantai, kecepatan tersebut sudah bisa menyebabkan kerusakan yang parah. Menyebabkan itu ada unsur kausatif atau menyatakan sebab atau unsur kausatif dalam teks tersebut. Lanjut. Konjungsi syarat. Syarat itu biasanya ada jika, apabila, dan sebagainya. Syarat adalah nomor. Itu jawabannya. Jika, jikalau, apabila, asalkan, kalau, bila mana. Lanjut. Perhatikan kerangka teks eksplanasi berikut. Ada 5 kalimat atau 5 kerangka. Ini perlu paham anak-anak. Jadi jika dikembangkan menjadi sebuah teks eksplanasi, urutan kerangka yang tepat adalah teks eksplanasi adalah teks yang merupakan satu kejadian yang sedang terjadi. Urutan yang tepat adalah 3, 1, 2, 4, 5. Ingat-ingat. Lanjut. Urutan struktur teks eksplanasi yang tepat ini soal mudah buat anak-anak semuanya. Jadi ingat-ingat pernyataan umum, kemudian deretan penjelas, kemudian interpretasi atau penjelasan atau pendapat. Hal berikutnya, pembagian flora dan fauna di Indonesia didasarkan pada faktor geologi. Secara geologi, pulau-pulau Indonesia bagian barat pernah menyatu dengan benua Asia, sedangkan pulau-pulau Indonesia bagian timur pernah menyatu dengan benua Australia. Kalimat yang tepat untuk ditempatkan sebagai kelanjutan teks tersebut adalah, ini anak-anak perlu memahami benar kira-kira kalimat mana untuk kelanjutannya. Kedua wilayah tersebut memiliki flora fauna yang sangat berbeda. Itu jawabannya. Paham anak-anak? Kalau belum paham dibaca lagi video ini. Masih paragraf yang sama. Pernyataan yang sesuai dengan teks tersebut. Ini lagi-lagi soal seperti itu.
Anak-anak harus paham membaca kalimat demi kalimat mana yang sesuai. Soal ini mudah, tapi kalau anak-anak tidak teliti, kadang-kadang jawabannya salah. Faktor geografis mempengaruhi jenis flora dan fauna. Masih sama kalimat atau paragrafnya. Paragraf tersebut merupakan bagian dari struktur teks eksplanasi yang merupakan bagian. Pembagian flora fauna Indonesia didasarkan pada faktor geologi. Itu bagian pernyataan umum. Ada pembagian flora fauna Indonesia didasarkan pada faktor geologi dan sebagainya. Soal berikutnya, gempa yang terjadi dalam perut bumi akan mengakibatkan munculnya tekanan ke arah vertikal sehingga dasar lautan akan naik dan turun dalam rentang waktu yang singkat. Hal ini kemudian akan memicu ketidakseimbangan pada air lautan yang kemudian terdorong menjadi gelombang besar yang bergerak mencapai wilayah daratan. Teks eksplanasi di atas adalah isinya tentang apa ya? Teks eksplanasi di atas tentang paparan suatu fenomena alam. Teks eksplanasi di atas menjelaskan mengenai penyebab terjadinya tsunami. Lanjut. Bioteknologi berasal dari istilah Latin bio atau hidup, teknos teknologi pencapaian, logos ilmu. Bioteknologi kemudian diartikan sebagai ilmu terapan yang menerapkan prinsip-prinsip sains dan teknologi terhadap serangkaian proses biologis untuk menghasilkan barang dan jasa. Di masa ini perkembangan teknologi tidak hanya didasari pada biologi, tetapi juga ada ilmu terapan dan murni lain, biokimia, komputer, biologi, molekuler, mikrobiologi, genetika, kimia, matematika, dan lain sebagainya. Lagi-lagi pernyataan yang sesuai dengan teks di atas. Anak-anaknya butuh memahami kalimat demi kalimat. Kenapa jawabannya itu pembahasannya. Lanjut. Masih sama bacaannya dengan soal sebelumnya. Tanggapan yang sesuai dengan teks di atas. Ketika kita menanggapi jelas ada pro dan kontra. Tanggapan yang sesuai dengan teks di atas. Tanggapan adalah pendapat atau reaksi seseorang setelah melihat, mendengar, atau merasakan sesuatu. Tanggapan dapat berupa persetujuan, sanggahan, pertanyaan, atau pendapat. Semua tanggapan harus disampaikan dengan sopan. Jadi yang menerima tanggapan orang lain itu tidak tersinggung ketika kita menolak atau mengiyakan tanggapan atau informasi dari orang lain. Lanjut, masih sama paragrafnya. Paragraf di atas menggunakan pola pengembangan. Ada definisi, contoh, proses, klasifikasi, kronologis. Definisi pengertian, kalau contoh berarti ada contoh-contohnya, proses terjadinya, klasifikasi pengelompokan, kronologis berarti kejadian waktunya ya. Jadi kira-kira apa di situ? Pola pengembangannya, kalimat definisi adalah satu kalimat yang memberikan penjelasan umum tentang suatu benda, aktivitas, dan lain-lain. Bioteknologi. Lanjut anak-anak, semangat ya pagi ini. Itu dulu. Jadi
latihan pada pagi hari ini. Terima kasih anak-anakku, semangat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.